edisi yang baru. Seperti biasa kita mulai dengan sebuah lagu. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita, ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhat di sini bersama Cipta dan juga Cepong, random bersama di semacam curhat. Kita punya tagline apa? Semacam curhat, ayo apa? Semacam curhat, curhatin aja. Curhatan random. Ayo. Iya kan? Semacam curhat. Curhatan random, curhatin dong. Makanya kita pakai kaos curhatin dong, gitu loh. Curhatin dong. Terbaru lagi nih. Ya, kita punya 4 edisi aja sih. Besok diulangi lagi edisi yang pertama. Gak apa-apa lah ya. Nanti kita bikin yang baru lagi, warna-warni lah. Ini sementara baru yang monokrom. Besok kita yang warna-warni. Mungkin suatu saat kita bikin pink ya. Nanti kita pakai pas apa momen-momen kayak Valentine, edisi Valentine mungkin ya kita ngundang siapa bisa gitu ya toh. Tungguin ya edisi kaos berikutnya. Tapi karena kita mau menyambut 17 Agustus, makanya kita menyiapkan ada bendera. Yeay. Soalnya kan nanti kita tanggal 17 Agustus itu kan pengumuman sih, kan? Ya kan? Padahal ini udah ada yang juga join belum ya? Ayo bikin jingle semacam curhat, yuk. Hadiahnya berapa? 500.000 rupiah, lumayan banget tuh. Bisa buat nongkrong, bisa buat apa lagi ya? Banyak bisa banget. Beli barang baru, kan? Mau beli tumbler dari STARBUJK, nggak cukup itu ya? Nggak cukup. Belinya berapa? Yang ini edisi, soalnya kalau itu kan edisinya terbatas. 700.000. Kok di ngomongin di sini ya? Itu apakah sebuah hobi ya? Oh iya benar juga ya. Ya ini kan ngomong-ngomong soal hobi ya. Hari ini edisinya kita adalah semacam hobi. Gitu. Tumbler. Oke. Jadi suatu saat yang lalu, masa yang lalu lah ya. Aku tuh sempat pernah punya kebiasaan kurang menyenangkan sebenarnya, Cipta. Hobiku. Hobinya ngumpulin. Soalnya hobinya tuh sebenarnya kalau misalnya kita berlebih ya nggak apa-apa sih ya, tapi kayaknya aku merasa setelah kesini aku merasa kayak kok kayaknya berlebihan ya, kayaknya ya terlalu boros lah ya, terlalu hedon. Betul, karena kan kalau tumbler itu ya fungsinya menampung air, udah itu aja kan ya harusnya ya. Bener. Tapi kenapa bisa harus semahal 700.000? Dibahas juga ya harganya. Kayak diperlihatkan. Aduh. Yang mana yang 700.000? Ini dulu tuh, ini dulu edisinya ini edisi soalnya ya atau ya. Cuma ada beberapa doang ya. In the world? Iya kayaknya. Wow. Kayaknya gitu. So, pokoknya harganya mahal, limited edition. Jadi kayak hobinya tuh koleksi tumbler, terus misalnya kalau kemana gitu pas waktu misalnya ke luar negeri lah, terus cari juga yang di sana gitu. Yang paling susah tuh yang mana? Kalau dulu sih yang paling aku belum pernah ke mana China ya, terus sama temanku dicariin, aku kebayar sendiri sih, cariin sakitnya dapet. Wah, ya. Saya enggak ya. Ada sih di rumah. Ntar lah bawa. Ini di sini ada berapa ya tuh? Banyak beberapa. Tapi bukan hanya tumbler loh. Jadi kalau misalkan curhat people mau lihat ya. Jadi Cepong ini juga hobinya adalah mengumpulkan figur Batman. Benar nggak sih? Iya benar banget. Iya kan? Iya. Ada di almari. Aduh, nantilah ya. Gimana tuh ceritanya? Kenapa bisa tiba-tiba suka sama Batman dan kenapa jadi hobi gitu ngumpulin? Benar. Harus ada lah yang namanya Batman. Nah, kalau Batman ini sebenarnya sejak SMP sih. SMP ya, kalau saya SMP, SMA tuh udah suka lah sama Batman. Batman suka sama Cepong. Lucu banget, ngakak. Kayaknya naksir aku dia. Terus gitu. Jadi tuh
waktu dulu apa ya gara-garanya, pokoknya film, sebenarnya belum film sih, ada komik-komik. Waktu dulu kan sering baca komik tentang pendekar-pendekar gitu kan. Terus apakah karena saudaranya Cepong itu rata-rata laki-laki semua kan? Rata-rata sih, Cepong aja sendiri wanita kan? Adekku nggak ada yang suka figur, nggak ada. Adekku tuh dulu sukanya motocross, terus mini cross gitu. Jadi lebih ke hobi-hobi yang kayak gitu. Nah, waktu itu suka Batman karena mungkin waktu itu komik ya, pertamanya komik, terus sampai SMA lebih suka lagi, terus tapi nggak yang edik pengen gitu. Cuman wah lucu juga ya. Terus mulai nih, kan waktu SMA tuh aku pernah jualan ini ya, jualan souvenir gitu kan. Terus ada juga tak bikin dari kertas Asuro gitu, bentuknya Batman. Itu aja sih. Karena kan waktu itu, waktu SMA kan masih mahal kayak gitu, gak ada uang saku yang gak cukup bikin sendiri. Terus setelah kuliah, nah ini mulai sangat, kuliah itu udah kayak, aduh apalagi keluar Batman Forever di movie, udah itu udah langsung semuanya, semua poster, beli poster, ada poster gitu, wah, terus kayak ketemu fans gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak, hah, terus temanku, bahkan temanku kalau misalnya ada apa gitu, fun, itu gue kayak teriak, aduh bagus banget gitu. Tapi enak loh punya teman kayak gitu, jadi kayak kita mudah untuk memberikan kado. Oh iya bener juga sih. Suka figur tuh, iya, Batman, kasih aja. Tapi aku ulang tahun memang banyak yang ngasih, jadi misalnya kayak souvenir kecil, gantungan kecil itu, kaos kecil gitu ya, terus gambarnya Batman, terus mobil Batman, boneka gitu, aku pun dikasih sama teman-temanku. Sampai temanku itu waktu dia keluar kota, keluar negeri, lupa, dia tuh ngasih oleh-oleh aku tuh loose sleeve, tau gak sih? Loose sleeve buat kuliah, itu bener-bener edisi Batman. Dan itu aku sayang banget. Aku mau pakai kok kayaknya gimana. Sayang banget. Saya aduh bagus banget. Ya beneran nggak pernah tak pakai. Masih tak simpen kok di Seragen, masih ada. Ini bersihkan sebenarnya. Ya padahal biasanya bisa dituliskan. Enggak sampai sayang. Tuh sayang banget ya, nggak tak pakai. Lu selipnya nggak tak pakai. Lagi berjalannya waktu ngumpulin sampai misalnya nih kalau di dulu California Fried Chicken itu juga ada yang edisi anak-anak gitu ya. Itu tuh ada 3 kategori Batman. Aku beli semuanya, yang dia yang gantung apa itu aku beli semuanya, terus itu dah. Sampai sekarang sih ya. Tapi kayaknya udah mulai di rem ya. Rem banget. Dulu kan hedon banget, sekarang udah rem banget nih. Ya sekarang tuh yang paling susah dulu ngumpulin yang itu edisi 1 boxnya, dan di salah satu minimarket sebelah itu mau tak ambilin bang. Boleh coba. Itu sih itu juga pertamanya ngumpulinnya susah banget karena kan nggak bisa dilihat itu edisi berapa, edisi apa. Nanti kamu juga hobinya apa loh, masa aku punya semua nih. Oh iya benar ya. Kalau dulu ya lihat gimana. Kalau saya sih dulu ya, bisa ambilin ya. Itu punya hobi ngumpulin stiker. Sampai dulu tuh kayak stikernya tuh ditempel semuanya di sepeda ya waktu itu ya, masih SD kan belum bisa dikasih motor dulu, jadi masih sepeda, sampai ditempelin di semua sepeda. Ini salah satunya. Nah ini dia. Ini dulu ya ngumpulin ini tuh nggak bisa kita ngeliat gitu. Lihat ini tahun berapa ya, nggak bisa. Jadi kerjasama sama yang punya yang masnya. Dia bilang ini, nanti tak bukain, tapi nanti kalau misalnya cocok di tahunnya ya udah. Jadi udah mas buka semua aja dulu. Jadi tak tahun-tahunnya tuh beda-beda. Jadi ini Batman di tahun 1491. Nah ini nggak semuanya edisi ada. Iya benar. Bener banget, jadinya ngumpulin satu-satu ini susah. Waktu itu dulu kurang 2 ya, tak posting gitu kan. Semoga punya yang mana. Terus ada waktu itu temen gitu ngechat, aku punya loh yang tahun ini, langsung dikirim ke aku untuk melengkapi kotak ini. Ternyata setelah itu ada yang jual segini langsung. Wah senang banget ya. Terus ada yang jual segini langsung, ya udah. Tapi berapa tuh harganya? Aduh lupa sih. Kalau sekarang yang jual ini nggak sampai sih, nggak sampai. Cuma maksudnya sekarang udah ada yang jual seginian. Tapi dulu kan aku ngumpulnya satu-satu. Tapi memang agak asik yang ngumpulin satu-satu. Gitu. Ada kepuasan tersendiri ya. Ini sih. Tapi itu kalau semakin lama tuh sebenarnya bisa jadi mahal loh. Mungkin ya. Terus ada satu mahasiswa pergi ke luar kota apa kemana. Dia beliin ini. Dia tuh sampai pesan sama tukangnya.
Itu kan bisa dihadapin nggak ya gitu. Coba kita lihat lemarinya ya. Mana? Tuh, lemarinya tuh. Banyak banget koleksi Batman. Nih, gitu. Gitu deh. Ini memang kita lagi di kantor supaya menunjukkan bahwa hobi itu juga bisa jadi spirit kan, gitu kan. Iya, benar. Kita ada kepuasan tersendiri ya kalau misalkan berhasil bukan koleksi terus yang ya benar. Kalau kerja kan kadang-kadang kan lelah, capek gitu kan. Terus lihat koleksi hobinya kita, ya jadi semangat lagi kan, bener nggak sih? Gitu. Tapi itu sekarang udah nggak terlalu ini sih. Biasanya kebanyakan hadiah. Jadi kalau mau ada kasih hadiah, sini boleh ya? untuk koleksi saya tambahan boleh lah ya. Gitu. Kalau kamu nih sekarang Cip, tadi apa stiker ya? Ya, dulu waktu kecil itu sempat yang ngumpulin stiker gitu, dan itu ternyata bisa jadi penghasilan juga loh. Oh, Karena dijual. kayak banyaknya stiker yang udah dikumpulin, akhirnya teman-teman saya tuh pada nanya, bagus ya stikernya, dijual nggak? Ini sebenarnya nggak dijual sih, jual lah, akhirnya dijual. Waduh. Dan bisa, Terus kayak akhirnya, nambah uang jajan waktu itu. wah luar biasa ya. Stiker. Bahkan juga pernah ngumpulin stiker sebuah instansi pemerintahan, ya, 3 huruf, KPU. Iya dikumpulin terus banyak yang mau beli juga. Karena kebetulan kayak saya kan kerjanya di KPU. Pantas. Punya banyak stiker terus dibeli. Soalnya emang ini waktu itu keren sih. Gitu ya. Kayak, buat apa ya orang koleksi stiker? Itu dia tuh. Pokoknya kayak kalau misalkan beli buku baru biasanya ditempel di situ. Iya. Menarik. Tapi banyak stiker ya, stiker apapun gitu ya. Stiker apapun sih. Dulu waktu lama ya SD kalau nggak salah, aku juga koleksi perangko loh. Perangko? Itu sampai beberapa buku. Tapi aku simpen di mana tuh nggak tahu sekarang di mana. Padahal sebenarnya tuh katanya nilainya tinggi sebenarnya. Terus sama dulu ibuku tuh suka koleksi buku-buku yang agak lama-lama ya, ibuku almarhum. Bahkan kita punya buku yang di bawah bendera revolusinya Soekarno. Itu masih ada. Aku simpen. Pernah ada yang bilang gini, kalau kamu tuh edisi pertama ada yang mau beli 100 juta. Ada yang harganya 100 juta. Aku tuh nggak tahu sih itu edisi berapa ya. Kita lihat ya. Coba nih. Kita lihat. Bisa dapat jackpot uang 100 juta. Jual buku di bawah bendera revolusi. Selain itu, kalau hobi lagi ya, hobi dulu waktu masih SMA adalah latihan bela diri. Jadi sampai ikutan taekwondo, dan itu sebenarnya pengalamannya adalah gara-gara waktu sekolah itu kayak masih sering tuh biasanya antara kelas ini tamuran. Kamu ikutan juga nonton? Ikutan? Nggak ikutan sih, cuma hampir. Cuma takutnya nanti kalau terlibat gitu ya, jaga diri. Oke. Jadi kayak ya udah hobinya waktu itu adalah bela diri, ikutan taekwondo, udah sampai sabuk biru strap merah, dan meraih prestasi juga, juara 3 tingkat nasional Indonesia Timur. Wow. Iya, dulu tuh salah satu lawan yang paling bukan ditakuti sih, tapi kayak agak segan itu adalah dari Papua. Soalnya kalau dari Papua itu, kalau misalkan timnya kalah tuh biasanya kayak ada beberapa supporternya yang kayak banting kursi. Kayak menerima kekalahan biasanya gitu, tapi nggak semua. Apa ya supporter gitu. Gitu sih kayak ya, harus ya kan suportif, namanya supporter ya. Berantem di dalam arena aja kayak luar jadinya. Gimana gitu ya, rada ngeri juga. Oke, terus selain itu apa? Terus hobi yang lain itu adalah keluar rumah. Ngapain? Oh, nongkrong ya maksudnya? Iya, jadi kayak saya dulu punya pengalaman ya. Waktu itu karena sering keluar rumah, akhirnya dikasih tahu sama ayah ya. Waktu itu bilang, kamu jangan sering keluar rumah. Ya udah, akhirnya saya di rumah aja terus. Tapi tiba-tiba ayah saya bilang, kamu jangan di rumah terus. Gimana ini maksudnya? Pas di rumah disuruh keluar, pas sering keluar disuruh. Saya masih ingat banget. Saya kira mau ya udahlah keluar gitu aja. Juga. Dulu waktu kecil. Kalau aku tuh waktu kecil, soalnya ibu sama bapakku tuh
Ibuku ketat sih sama waktu itu kalau misalnya kemana-mana pasti dicariin. Cuman kan aku paling kalau keluar kegiatannya paling ya ke gereja gitu kadang-kadang. Sampai kadang-kadang tuh lupa pulang sampai ibuku udah pernah bilang gini sama salah satu frater sama Rama gini. Rama di gereja tuh ada kamar kosong nggak? Udah, si Ivon biar ngekos di gereja aja nggak pulang. Karena sering bantuin gitu kan, pelayanan sebenarnya. Cuman saya nggak pulang. Ya gitu sih, ya biasalah. Pasti kekhawatirannya orang tua kan, ya pulang-pulang ngapain sih gitu. Tapi ya gitu. Tapi kalau hobi itu sebenarnya selain kita koleksi sesuatu, aku juga hobi ini sih, misalnya naik bukit gitu-gitu. Oh, Ya, terus kadang ya udah makanya waktu itu di Surabaya aku sih koordinir anak-anak pencinta alam. Gitu. Kamu kayaknya kan juga punya hobi itu kan? Iya, hobi mendaki, terus juga menyelam. Tuh, banyak. Kalau laut ya. Terus juga darat udah. Udara yang belum. Para layang. Oh ya. Setelah ini ya. Tapi ada beberapa juga yang punya hobi yang ekstrim ya. Kadang-kadang juga makan kecoa gitu. Iya, ada. Nggak tahu. Bukan kecoa sih, tapi hewan-hewan yang aneh. Oh, waduh. Iya, makan makanan ekstrim. Kita pernah nonton di YouTube kayak serem juga, makan kecoa, terus makan belalang, makan komodo. Oh, kalau belalang udah pernah makan? Oh, makan? Pernah makan belalang. Enak. Jadi ceritanya waktu KKN gitu. Enak sih kayak udang gitu tau gak? Jadi enggak maksudnya gini. Waktu itu ceritanya waktu KKN di salah satu di Gunung Kidul kan Yogyakarta itu kan banyak banget belalang dijual, kan penasaran tuh waktu itu kayak gimana sih, ya udah sama bapak dukuhnya dibeli, terus sama ibu dukuhnya dibikinin digorengin, terus ya sebenarnya ragu-ragu mana rasanya gitu kan, belalang gitu ya, ya dicoba nih, kok enak, lebih gurih daripada udang lagi. Udah mau makan banyak gitu, langsung habis itu malamnya biduran, nah semuanya gatel-gatel, beneran. Belalang adalah salah satu binatang yang paling aneh. Kenapa? Karena minumnya susu. Belalang siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bener. Gila. Iya. Tapi balik ngomongin soal mendaki gunung. Ya. Setuju nggak sih kalau misalkan hype-nya mendaki gunung itu juga salah satunya muncul gara-gara film 5 cm. Oh, iya kan? Juga sih. Kamu baca bukunya nggak? Belum baca sih. Aku baca bukunya. Gimana? Iya. Kalau di filmnya? Aku sih filmnya nggak terlalu. Lihat. Kalau filmnya aku malah nggak nonton, tapi aku baca bukunya sampai habis. Keren banget. Nggak tahu ya filmnya sedetail bukunya nggak, tapi di buku itu bener-bener diceritain dari awal dia di kereta sampai segala macam. Sampai dia, aduh senang banget aku lihatnya. Cuman karena bukan waktu itu juga sih, karena aku waktu SMP pun juga udah ikut ke ini ya. Kalau dulu kan di Pramuka tuh ada latihan dasar gitu ya. Itu ya sama bapak-bapak tentara gitu-gitu. Terus kita dikirim lomba tingkat 4 tuh ke Salatiga gitu kan. Ya itu ya halang rintangnya kayak tentara gitu sih. Kita dikirim dari istilahnya wakil dari kabupaten ke provinsi, dan waktu itu aku sempat menang loh lomba, tapi bukan halang rintangnya, tapi lomba lukis poster. Juara 1 ke Jawa Tengah. Iya. Enggak. Jadi itu kan kayak istilahnya pramuka pencinta alam, ada banyak lomba termasuk lomba bikin poster tentang ya alam gitu. Udah menang juara 1, aku juga nggak nyangka terus lukisanku ditempel di gitu. Juara 1 loh. Berarti aku bisa gambar 4 tahun. Ya itu istilahnya kadang-kadang kita nggak bisa nyangka, padahal itu iseng, bukan hobi juga loh sebenarnya gambar, cuman iseng aja malah menang juara 1. Gitu. Tapi ada juga beberapa hobi yang mungkin karena digeluti dari kecil, akhirnya itu menjadi profesi dan menghasilkan ya. Betul, hobi masak. Kayak ibuku, akhirnya bikin catering. Kalau masakan ibu mah menurut saya adalah masakan paling enak. Terus akhirnya bikin bisnis catering waktu itu ibuku, karena hobi masak terus bikin catering. Sebenarnya punya cita-cita gitu juga sih sebenarnya. Kayak kan biasanya kalau anaknya tukang catering kan juga senang masak juga kan, makanya aku mau bikin sambal bundo yang sudah aku produksi, tetapi belum diproses lagi, tapi udah di launching, kemarin udah di launching sih. Soalnya udah banyak yang pesan ternyata. Iya. Cuman sekarang ini harga bahan bakunya sedang tinggi-tingginya, Jim. Jadi ya realistis kita ya. Gitu.
Terus juga sebenarnya hobi yang biasa-biasa aja banyak, nyanyi misalnya contohnya. Iya, betul. Ya kan? Nyanyi terus apalagi ya? Kalau Cipta hobinya kayaknya ngerosting orang gitu. Iya betul. Kadang-kadang Iya, juga ada iya, beberapa iya. hobi yang aneh ya. Saya juga Iya. termasuk salah satu hobinya adalah sering kayak Menirukan. Iya, observasi Iya, gitu, kayak observe ngeliatin, orang, kayak terus kayak coba behavior-nya ngelakuin gimana. isomet. Terus ya, coba tiruin siapa gitu. Iya. Yang kamu suka tiruin. Yang terkenal mungkin siapa gitu. Siapa ya? Yuk, ayo otak berpikir. Siapa? Ayo otak berpikir. Yuk. Aku bilang kamu gimana kalau aku? Sebenarnya Gimana? Cepong ya. Gimana? Iya. Itu doang. Cip. Oh iya tak? Konten yuk. Iya. Gitu kan. Selain itu apa Cip? Ini nih tangannya biasa nih. Terus. Sih emang rambutnya ada masalah. Soalnya ini kan potongan baru, Cip, aku nggak pernah potongan kayak gini, makanya jadinya makin sering tak gini-giniin. Oh gitu ya. Dulu kan langsung dipotong cepat pas gitu kan, kayak cowok gitu kan, kayak kamu nih undercut gitu. Sekarang ada kayak gini jadi kayak kan nggak pernah seumur-umur nggak dilurusin atau apa tuh namanya, ngerti. Makanya kadang-kadang tak gini-giniin karena males hair dryer kan, ya udah gini-giniin sendiri itu biar kering. Maksudnya gitu. Iya. Jadi juga beberapa yang kadang-kadang kayak spend a lot of money ya. Yang ngasih kayak kolektor itu. Iya, kolektor tuh kolektor mobil. Bonsai ada juga ternyata yang benar. bonsai. Jadi itu nggak murah loh ternyata harga bonsai itu. Oh, ya relatif. Dulu kan sempat heboh, bukan sempat heboh sih, cuman sempat hype hobi ngumpulin bunga-bunga ibu-ibu. Iya? Oh, di rumah saya tuh kayak banyak banget bunga. Terus biasanya kayak ibu saya kalau misalkan kamu ke daerah mana gitu bawain bunga ya. Oh, bapak-bapak juga kayak, gitu hobi ngumpulin bunga. Apa? Nggak tahu, mungkin kalau lagi rumah kayak ngeliat bunga-bunga tuh kayak seger. Ya, seger atau mungkin ya nggak tahu sih, ngelihatnya mungkin ngelihat apa ya, hijau atau apa, mungkin lihat bunga jadi beda. Aku ngelihat apa ya biar seger, nggak duit. Gitu dia. Hobi itu nggak hobi. Itu mah kerja sih, bukan hobi ngumpulin duit. Gimana sih gitu. Nanti juga kalau misalkan ada curhat people yang mau juga cerita hobinya dan apa yang berkesan dari hobi itu juga bisa ya. Ya benar, komen nanti mau di by the way kita mau ngingetin juga nih buat curhat people, kalau beberapa hari lagi kita akan mengumumkan siapa kira-kira yang berhasil mengcover lagu atau jingle dari semacam curhat. Iya, semacam curhat. Iya, pas 17 Agustus mungkin ya. Bisa. Ya pas itu, karena kan ini ya menyambut hari kemerdekaan, ya kan. Bagi-bagi hadiah ya kan. Semacam curhat biar berkah. Ya tahu, yang penting kita konten aja lah, nanti gimana urusannya, yang penting ya nggak tahu nih bisa menghibur apa enggak ya, yang penting pokoknya kita konten aja. Ya mau gimana ntar aja pokoknya gitu. Tapi kalau masih ngomongin soal hobi ya, itu yang paling berkesan itu adalah memang waktu kecil sih. Kalau saya juga dulu waktu kecil itu suka main game, lebih banget tuh main game sampai. Gamenya apa tuh? Gamenya Tetris. Oh ya. Solitaire. Oh Mario Bros. Iya kan? Fokus. Ada loh. Iya, Solitaire benar nggak sih? Fokus ada. Fokus iya ada. Bener kan? Terus apa lagi ya? Ada. Coba searching. Fokus. Terus apa lagi ya? Iya. Fokus, Mario Bros, terus kemudian Solitaire, kemudian ada fokus ada kan? Game. Fokus. Iya. Ada game. Fokus. Oh iya. Nah, iya. Terus mau jadi film sekarang. Wow. Gitu. Fokus terus. Ya udah apa lagi ya? Kalau aku sih dulu gini, kalau waktu kecil apa? Satu lagi. Gak tahu sih. Kayak apa gitu. Hobi nonton film kartun.
Dulu kan Oh, setiap hari Minggu tuh bener. biasanya, ya kan? Kalau Hobi aku juga kayak gitu nggak? aku hobinya nonton film horor. Jadi pada waktu Hobi itu, nonton ya film. bener-bener, Oh ya? aku ini bener-bener edik banget sama film horor. Abisnya Serius. kan udah main. Jadi bukan Pengabisnya. bukan. Bang. Jadi gini, dulu waktu aku masih di Jogja, kos di Jogja, aku tuh kayak punya komunitas kecil sama teman-teman kosku di Alamanda gitu kan. Halo, kalau misalnya di Alamanda nonton. Itu kayak kita tuh kayak apa ya, terdorong untuk selalu nonton, menantang diri, ya kita cari film horor yuk gitu. Akhirnya kan dulu waktu itu masih ada sewa CD lalala gitu kan. Ya CD tuh ya. Aku tuh sampai mbaknya yang jaga counter tuh selalu kalau pas aku datang, "C, ada yang ini terbaru." Kan aku suka yang susah apa ya, yang paling kali itu kan Thailand, Jepang itu kan hantu-hantunya kan ngeri-ngeri. Aku sampai gini, emang ada yang terbaru nggak ya? Semua film baik itu film indie maupun film yang ini dan bahkan ada yang menang festival film tapi horor itu aku nonton tahu sampai akhirnya dan aku jadi kan kalau karena ada komunitas di kos akhirnya gini, filmnya apa nih? Ada yang manggil mbak, ada yang manggil C, mbak mau, oh ada ini, ya udah mahasiswa ya? Ya masih mahasiswa. Terus dia udah nonton di kamarku. Ya wis bareng-bareng kan kosku tuh termasuk kos campur kan dulu sama anak-anak band juga kan. Jadi kalau udah ini ayo nonton. Ya udah kita pasti nontonnya misalnya jam 12 malam gitu. Beneran. Itu sampai edik dan horor, enggak pernah enggak horor. Sampai kita nih, masih. Jadi kadang kita bandingin. Alah masih enggak terlalu horor dibanding-bandingin sama yang kita tonton biasanya gitu. Jadi itu berlangsung sangat lama sih sampai aku tuh beli. Jadi udah nggak sewa lagi, aku sampai hunting bener-bener film horor semua. Beneran. Terus sampai temenku ngomong, aneh ya kamu kesukaan yang aneh. Tapi seru juga loh kalau misalkan punya teman yang sefrekuensi gitu suka nonton film horor. Teman saya juga kayak gitu sih, jadi kayak bikin grup yang memang khusus teman-temannya yang suka nonton film horor. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan ada film terbaru, film horor, ya udah, yuk nonton yuk. Ya kalau misalnya, kamu nggak takut. Aku selalu membayangkan film horor itu nanti make up-nya ya lucu gitu. Make up-nya kan aku dulu di teater kan. Di teater kan kadang-kadang ada make up, di make up horor atau make up apa gitu kan. Ya aku kadang-kadang lihat make up-nya detailnya kayak gini ya. Terus aku membayangkan di sana ada kameramen ya udah jadi nggak jadi takut gitu doang sih. Cuman lucu aja film horor. Sampai kalau misalnya ini teman-temanku yang di Alamanda masih pasti kalau aku ke tempat ini baru nonton dong mesti gitu. Kalau nggak malah dibawain itu CD film horor. Aneh sih memang. Hobi ngumpulin, bukan ngumpulin, sewa ya? Apanya sewa, akhirnya beli. Akhirnya beli. Akhirnya beli. Banyak film horor. Dan makanya aku tuh sampai sekarang nih kalau misalnya film horor sebenarnya pengen, tapi kayak tahu nggak sih? Hobi itu kan kalau terus kadang-kadang juga akhirnya jenuh nggak sih? Iya benar. Ya ada titik jenuh yang ada fase di mana kita pengen udah cukup lah. Jenuh banget. Aku kayak horor terus ya. Jadi kayak hantu manapun aku udah pernah ngeliat di film tapi ya bukan secara langsung aku nggak bisa ngeliat hantu tapi ngeliat hantunya di film canda dia sih yang suka lihat hantu. Tapi saya juga dulu punya hobi tuh ngumpulin uang koin. Ya benar. Waktu zamannya telepon umum. Buat nelpon. Iya benar. Tapi loh Cip, aku ngumpulin yang tebel-tebel uang 100 tapi yang tebel-tebel tuh tak kumpulin. Bener, tapi ngapain itu doang. Terus jadi gini, pokoknya kalau ada uang 100 kan ada yang uang 100 dulu kan ada yang tipis, ada yang tebel kan. Nah, aku tuh ngumpulin yang tebel-tebel. Atau terus sekarang di mana ya tebel? Terus sekarang habis itu keluar koin yang emas, itu katanya khusus koin emas yang tahun berapa itu ada kadar emasnya loh. Itu sampai di hunting orang, aku sampai ngerti nih orang ini benar-benar masuk akal, tapi ya udahlah nggak ikut kayak gitu sih. Seperti itu. Jadi memang hobi. Ada yang beli juga tuh katanya harganya ratusan juta, beberapa edisi khusus ya. Ya benar-benar. Uang koin. Nah aku juga punya hobi lagi nih Cip. Dulu waktu kecil tuh kan aku orang panggung ya, ibuku tuh orang panggung. Ibuku tuh orang, jadi hobinya ibuku tuh karawitan, nyanyi, terus main drama. Bapak pun orang juga pemusik, tau bapak kan punya band gitu, grup band. Nah ibuku tuh udah ngajak aku main teater tuh sejak aku kecil. Jadi dulu ya jadi anaknya ibuku sih, cuman ibuku di panggung, aku sejak kecil umur 2 tahun 3 tahun tuh udah digendong-gendong ibuku tuh main di teater gitu kan. Nah dari situ makanya aku hobi juga nih main teater, hobi juga yang berkaitan dengan acting, berkaitan dengan panggung kayak gitu. Terus
ibuku juga suka nari, makanya aku dari TK, SD sudah dilesin, bener-bener les nari. Terus SMP itu sampai undang guru privat. Terus waktu SMA aku ikut sanggarnya Natia Laksitanya Didi Ninowo sama Bagong Kusudiarjo. Jadi saking senangnya nari, sakitnya ikut lomba. Nah, ikut lomba juara satu gitu sih. Jadi karena hobi, terus akhirnya ikut lomba-lomba gitu. Jadi kalau dulu sih banyak sih ya. Terus baca puisi, ikut lomba-lomba juara gitu. Pokoknya aku yang udah pernah ikut lomba dan menang itu lomba nari, baca puisi, nembang Jawa. Itu lagu nembang Jawa udah pernah menang juga. Terus pernah ikut tapi nggak menang itu di Yogyakarta, itu benar-benar nyinden. Jadi lomba nyinden ternyata waktu itu aku tuh aduh. Oh ya nanti ya. Jadi aku tuh paling kecil, jadi peserta paling muda waktu itu di Gembira Loka. Nggak menang. Ayo coba kita mau dengar nyindennya gimana. Nyindennya taruh nyindennya tuh gini, maksudnya waktu itu aku pikir nyindennya tuh mau coba akapela, ternyata ada khusus gitu, dan akhirnya aku di-train, ibuku datang dari Sragen ke Jogja hanya untuk ngajarin aku semalam suntuk, dan itu akhirnya ya sudahlah seisanya gitu. Tapi kalau yang biasanya aku nyanyiin tuh ya ini tembang mau cepat ya, sebentar. Wah, bagus banget. Belum ya. Power. Ladies and gentlemen, please welcome J.Ivo. Lagu apa ya? Bingung. Ini. Tetangane kuno lawan sapi, kudu handap asor, wani ngalah dhuwur wakasane, tinon wenes nirmala tumeling, bahatan den simpangi ono catur mungkur. Nah, begitu. Tapi aku dulu pernah gara-gara film Kuntilanak dulu ada film Kuntilanak, aku tuh kan sering, entar dulu ini ada hubungannya, kan aku sering nembang, kadang-kadang kalau mandi pun aku nembang, gara-gara nggak bisa cip, aku nggak bisa lihat, maksudnya gini, gara-gara ada film Kuntilanak yang nyanyi Lingser Bengi itu, aku setiap kali nyanyi nembang itu aku langsung dimarahin temanku, Ivon kamu ngapain nembang nanti muncul, dipikirnya aku mau undang hantu gitu loh. Jadi sekarang oh oke deh, nggak boleh ya. Ya udah, sekarang aku kayak ya gimana ya, mau nyanyi gimana gitu. Gara-gara itu, tapi ya aku cuek aja. Atau aku juga nggak bisa ngeliat-ngeliat yang aneh-aneh ya kan. Ya udah gitu doang. Gitu. Tapi nanti juga kita akan punya sesi khusus ngebahas tentang horor ya. Benar. Lebih dulu, waduh, detail. Padahal cipta sih nanti narasumber utama. Aku mah langsung yang mewawancarain aja. Narasumber utamanya lu. Iya kan? Mungkin cukup segini dulu ya untuk sesi kali ini ya, karena sudah mulai agak-agak horor suasananya ya. Suasananya ya. Aduh, ngeri jam berapa sih? Oh, sebenarnya belum ini ya. Menjelang maghrib. Ada film judulnya Menjelang Maghrib sih. Oh gitu ya? Iya. Horor juga? Kayaknya semacam gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Semacam horornya kita bahas nanti di suasana yang lebih horor. Ini mungkin kurang mencekam ya. Jadi nanti kita bikin suasana yang lebih mencekam. Siapa tahu kita ngundang bintang tamu. Siapa? Terus tiba-tiba kayak udah ada kita kelihatan fisiknya. Iya. Ya intinya gini, obrolan random kita hari ini kan tentang hobi. Tadi kita saling cerita tentang hobi. Sebenarnya hobi itu adalah sarana kita untuk bisa, kalau zaman sekarang itu kayak refresh juga gitu kan, karena kan yang kita sukai kan kemarin kita udah bahas, kadang-kadang lelah itu bisa disembuhkan gitu atau bisa bisa dirilis gitu dengan terapi dengan menjalankan yang kita senengin termasuk hobi itu begitu. Jadi kalau misalnya Curhat People ada mau cerita tentang hobi silahkan di
chat sini boleh gitu kan. Nanti kita akan apa ya? Ceritakan secara random gitu. Dan ingat 500.000-nya ya, paling lambat tanggal 17 Agustus ya, supaya nanti ini kalau misalnya nggak ada yang ikut ya kita akan masuk ke masuk ke rekening pribadi nih. Sayang banget ya. Sayang banget. Ayo jadi yang punya hobi nyanyi, ayo coba tunjukkan bakat kalian dalam bidang nyanyi ya. Benar-benar banget gitu deh. Ya, gitu aja ya. Kita ketemu lagi di edisi semacam horor atau semacam tarot atau semacam apapun lah nanti, yang penting random-random aja ya. Tetap di semacam curhat. Curhatan random, curhatin dong. Yuk. Go. 1, 2, 3, go. Buat kamu yang sedang butuh hiburan, juga kamu yang sedang butuh cerita, ayo kemari berbagi di sini. Ayo kemari curhat di sini bersama Cipta dan juga Cebong, random bersama di semacam curhat. See you, dadah.